Oke, kita lanjut. Berikutnya kita akan bahas tentang di contoh 4 ya. Di contoh 4 pertanyaannya, tentukan persamaan lingkaran yang berdiameter atau garis tengahnya dari ruas garis AB untuk titik A 1,2 dan B 1,2. Oke. Nah, untuk memudahkan, di sini ada rumus. Ketika pusat lingkaran merupakan titik tengah dari ruas garis AB, ya, tolong di garis bawahi. Ketika dia ada merupakan berdiameter atau garis tengah dari garis AB, nah, kamu bisa menggunakan rumus ini. Jika A XA, YA dan B XB, YB, maka menentukan titik pusatnya bisa menggunakan ini. XA ditambah XB per 2, YA tambah YB per 2. Nah, pada saat menentukan jari-jarinya, kamu bisa, jari-jari itu kan setengahnya dari diameter ya, berarti setengah dari si AB. Nah, AB itu tadi gimana? AB itu kan jarak ya, berarti XB dikurangi XA kuadrat ditambah YB dikurangi YA kuadrat. Oke. Nah, terus yang ini gimana? Oke, kita jawab ya. Oke. Yang pertama kita tentukan dulu si pusat lingkarannya ya. Pusat lingkarannya itu ada di titik apa sih, gitu kan? Pusat. Nah, pakai yang ini ya. Oke. Langsung masukin angkanya aja ya. 1 ditambah minus 1 per 2, itu kan, koma, min 2 ditambah 2 per 2 ini ya. Ini 1 dikurangi 1, 0 ya. Ini juga 0, berarti dia ada di 0,0. Oke, pusatnya ada di 0,0. Kemudian kita cari jari-jarinya. R-nya itu setengah dari AB. AB-nya kita pakai jarak XB dikurangi XA, gitu kan. Min 1 dikurangi 1 kuadrat ditambah YB dikurangi YA, berarti 2 dikurangi min 2 kuadrat. Oke, sama dengan setengah, gitu kan. Ini min 1 min 2 ya, min 2 kuadrat ditambah ini jadi plus, jadinya 4 kuadrat. Oke, terus setengah akar dari ini 4 ya, 4, yang ini 4, terus ini 16, berarti 20 ya, akar 20. Oke, nah ini kita sederhanakan, jadi setengah akar 4 kali 5. Akar 4 itu 2, ya kan, berarti setengah kali 2 akar 2. Ini coret-coret, berarti tinggal akar 2 ya, jari-jarinya ternyata akar 2. Oke, setelah ketemu jari-jarinya, otomatis kita harus jawab si persamaan lingkarannya, karena tujuan akhirnya adalah menentukan persamaan lingkarannya. Oke, persamaan lingkarannya kan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat kan, akhirnya akar 2, berarti X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan akar 2 kuadrat, berarti X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2 ya. Kok 2 sih, mohon maaf, ini 5, kok akar 2 sih, orang ininya 5 kok di sini akar 5 ya, mohon maaf ya, kesalahan teknik, ibu nggak ngeh angka 5, maka di sini bukan 2 ya, tapi 5. Ini juga jadinya 5 ya. Kok Bu akar 5 kuadrat jadi 5, akar ketemu pangkat jadi hilang ya akarnya, jadi tinggal 5. Oke, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami
Oke, lanjut ke contoh 5. Contoh 5 ini sebenarnya ada dua soal, A sama B. Jadi kan tentukan persamaan lingkaran yang berpusat 0,0 dan menyinggung garis-garis berikut. Ya, dan menyinggung garis-garis berikut. Jadi ada dua, A sama B, tapi Ibu bahas yang A saja ya. Yang A saja. Nah, untuk menentukan persamaan lingkaran, ketika dia menyinggung sebuah garis, ya, ketika dia menyinggung sebuah garis, maka kamu bisa menggunakan ini. Ya, ketika menyinggung sebuah garis, garisnya garis ini. AX plus BY plus C sama dengan 0. Kamu bisa menggunakan rumus yang ini. Oke. Kita jawab ya. Oh, maaf. Yang A itu pertanyaan yang A itu garis singgungnya garis yang disinggungnya itu 3x plus 4y sama ditambah 10 sama dengan 0. Oke. Kita jawab ya. Nah, kita tentukan dulu si A, si B, si C-nya, karena kan di sini AX plus BY plus C sama dengan 0 ya. Maka A-nya sama dengan ini kan 3, B-nya sama dengan 4, C-nya sama dengan 10 ya. 10. Oke. Nah, kita langsung menggunakan rumus yang ini. Nih, rumus yang ini. Ya, jadi kalau dia menyinggung suatu garis, lebih enak pakai rumus yang ini, jangan pakai rumus yang sebelumnya. Ya. Walaupun pada dasarnya rumus ini pengembangan dari yang sebelumnya. Oke. X kuadrat plus Y kuadrat itu kan sama dengan C per, kita langsung aja masukin ya, C nya berapa? C nya 10 per akar A kuadrat, A nya 3 kuadrat, itu susah sekali, 3 kuadrat ditambah B kuadrat, B nya 4 kuadrat dikuadratkan lagi. Oke, sama dengan ini kan 10 per akar ini tuh berapa sih? Akar 3 pangkat 2 9 ya, 4 pangkat 2 16 ya, berarti berapa tuh? 25 ya. Oke, berarti 25 pangkat 2 ya, pangkat 2 terus 10 per akar 25 itu berapa sih? 5 ya, pangkat 2. Oke, ini hasilnya berapa nih? 10 bagi 5 2 ya. Oke, 2 pangkat 2 4 gitu kan. Maka persamaan lingkarannya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4 ya. Udah deh, selesai. Nah, ini contoh 5. Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang posisi suatu titik P A, B terhadap lingkaran L. Kalau tadi kan titiknya kita mau melihat si titik P ini letaknya atau posisinya ada di mana si lingkaran gitu maksudnya ya. Jadi si P ini posisinya ada di mana sih dari si lingkaran ini? Nah, kemungkinan posisi titik P itu sebagai berikut. Jadi ada 3 kemungkinan. Yang pertama itu kalau P di mana dia punya titik A, B ada di dalam lingkaran. Nah, bisa tahu si titik itu ada di dalam lingkaran gimana? Nah, kamu yang perlu diamati adalah ini. Ketika A kuadrat ditambah B kuadrat, nanti hasilnya kurang dari R kuadrat. Jadi kalau dia kurang dari si R, itu maka posisi titiknya ada di dalam lingkaran. Oke, yang kedua
Yang kedua itu ketika titik P, si A, B itu terletak pada lingkaran. Taunya dari mana? Taunya kamu bisa amati dari ini, menentukan ini nih. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi kalau hasil hitungan ini ditambah ini sama hasilnya dengan si R dikuadratin, maka pasti titik P ini terletak pada lingkaran. Ya. Oke, lanjut. Nah, yang ketiga, titik P-nya itu ada di mana? Ayo, kalau di dalam sudah, pada lingkaran sudah, terakhir pasti di luar lingkaran. Ya. Cara mengamatinya, melihatnya gimana, menentukannya gimana, biar tahu ada di luar lingkaran. Ketika A kuadrat ditambah B kuadrat itu hasilnya lebih dari R kuadrat. Ya, kalau di dalam dia kurang dari, kalau pada lingkaran sama dengan, kalau di luar lingkaran dia lebih dari. Oke, next. Oke, kita lihat contoh 6 ya. Tanpa menggambar pada bidang kartesius, tentukan posisi titik P, A, B terhadap lingkaran berikut. Nah, ini juga sebenarnya ada 2 soal, A sama B, tapi Ibu bahas satu aja ya, yang A. Yang A itu titik P-nya 2,3, terus si L-nya lingkarannya itu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 8. Sama dengan 8. Oke. Nah, gimana sih biar tahu dia ada letaknya di lingkaran itu, apakah di dalam, apakah di luar gitu kan, apakah pada lingkaran itu sendiri. Oke, jadi jawab ya. Kita cari dulu kan A kuadrat ditambah B kuadratnya ya. Oke, A kuadratnya yang mana sih? Si titik ini kan. Ya, B-nya ini juga, berarti 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 4 ditambah 9 ya, 13. Oke. Nah, 13 itu. Nah, sekarang R-nya, R kuadrat. R kuadratnya yang mana, yang ini kan? 8 ya. Jadi bisa terlihat dong si 13 itu lebih dari 8. Kalau lebih dari pasti di luar. Gitu ya. Nah, yang B-nya juga sama prosesnya kayak gini. Oke, lanjut kita ke contoh 7. Tentukan nilai N apabila titik P A, B terletak pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, ini juga sebenarnya ada A sama B. Ibu bahas yang A aja ya. Yang A itu kalau titik P-nya N, 3, terus persamaan lingkarannya itu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 45. Nah, kita mau cari nilai N-nya ya. Kita mau cari nilai N-nya. Ini nilai N ini nih. Berapa sih nilai N-nya? Oke. Karena dia ada kata terletak pada lingkaran, otomatis sama dengan ya antara ini nih hasil A kuadrat ditambah B kuadrat pasti hasilnya sama dengan R kuadrat kan. Oke, ini sebagai A, ini sebagai B gitu kan. Berarti N kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan R kuadrat ini ya, 45. Berarti N kuadrat tambah 9 sama dengan 45. Oke, berarti N kuadrat sama dengan 45. Pindahkan 9-nya, dikurang 9. N kuadrat sama dengan 36 ya. Oke, ini masih kuadrat nih. Masih kuadrat. Oke,
berarti kita butuh n-nya aja. Berarti n sama dengan akar 36. N sama dengan 6. Ya, 6. Ya, 6. Oke. Ya, untuk yang B-nya juga sama proses seperti ini. Next, terakhir di contoh 8, kita mau cari batasan nilai n, ya. Pada titik A, pada titik A di mana titiknya min 4, n yang terletak di dalam lingkaran, Oke, ada kata di dalam lingkaran, berarti gimana tuh? Lingkarannya x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 20. Oke, kita jawab. Kalau di dalam lingkaran berarti kurang dari ya, a kuadrat ditambah b kuadrat kurang dari r kuadrat ini ya. Oke, ini sebagai a, ini sebagai b. Berarti min 4 kuadrat ditambah n kuadrat kurang dari ini r-nya. Ya, r kuadrat. Jadi 20. 16 ditambah n kuadrat kurang dari 20 ya. Oke. N kuadrat plus 16 ini pindahkan ke kiri ya. Min 20 kurang dari 0. N kuadrat min 4 kurang dari 0 gitu ya. Nah, ini pakai aljabar ya, pemfaktoran aljabar. Nah, kamu coba ingat-ingat lagi proses pemfaktoran aljabar. Nah, sehingga nanti ketemulah hasilnya n min 2 n plus 2 ya, kurang dari 0. Nah, maka batasannya itu min 2 kurang dari n kurang dari 2. Dari mana sih kok bisa ujung-ujung begini? Oke, tadi kita punya faktorannya n min 2 ya, dikali n plus 2 kurang dari 0 ya. Oke, ini berarti kita butuh si n-nya berapa sama berapa gitu kan. Oke, yang pertama n min 2 sama dengan 0, berarti n sama dengan 2. Terus yang kedua n plus 2 sama dengan 0, berarti n sama dengan min 2. Nah, kita buat garis 1 min 2, ini 2. Ada 3 daerah ya, 1, 2, 3. Oke, kita uji nih. Misalkan kita ambil n-nya sembarang 0. Kita masukkan n-nya ke sini. Masukkan ke sini nih. Ya, persamaan ini. Berarti 0 min 2 dikali 0 plus 2. Ini kan min 2 ya. Ini plus 2. Min ketemu plus negatif ya. Berarti ini daerahnya negatif. Nah, terus kita ambil daerah sini. Misalkan angka 3, masukin lagi. 3 dikurangi 2. 3 tambah 2. Ini 1, ini 5. Positif ketemu positif, positif ya. Ini juga pasti positif. Oke. Nah, karena yang diminta daerah yang kurang dari alias yang negatif, maka daerah ini yang memenuhi. Batasnya dari angka berapa sampai angka berapa? Batasnya dari angka min 2 sampai 2. Makanya tadi batasnya min 2 kurang dari n kurang dari 2. Seperti ini ya. Jadi dari situ proses menemukan si batasan n ini.